saya Juliana Eka Putri dari kelas B, dan saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan mubtada dan khobar. Berikut penjelasannya. Mubtada khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada sendiri merupakan isim marfu atau isim yang diterangkan. Letaknya pun di awal kalimat, atau yang juga sering kali kita kenal sebagai subjek. Mubtada sendiri memiliki beberapa hukum, diantaranya wajib rofa, sehingga dalam sekali waktu mubtada dibaca jar dengan menggunakan ba atau min. Yang keduanya merupakan zaidah atau tambahan. Selain itu juga menggunakan huruf ba atau huruf jar yang serupa dengan zaidah. Wajib berupa isim ma'rifat atau berupa nakirah mufidah yang dapat memberikan manfaat. Adapun nakirah mufidah yang terwujud jika memenuhi salah satu syarat seperti dengan adanya idhofah baik secara lafaz maupun makna, mendahulukan dan mengakhirkan khobar, sehingga dalam sekali tempo berlaku pula kebalikannya, yakni mendahulukan khobar dan membuat mubtada di akhir. Selain itu, mubtada juga wajib dibuang jika terjadi pada 4 tempat, diantaranya sewaktu menunjukkan jawaban qasam seperti la afla'inna kadza fi dhimmati, padahal yang dimaksud yakni ahdun au mitsaqun fi dhimmati. Ketika terdapat khobar yang berupa masdar pengganti fiilnya seperti sobrun jamilun, atau maksudnya sobrun jamil sobri. Apabila ada khobar yang dikhususkan dengan makna memuji atau mencela setelah lafaz ni'mah atau bi'sa, jika mubtada berupa na'at, maka sifat kenaatannya ini akan diputus selama menunjukkan makna memuji, mencela, hingga makna kasih sayang. Mubtada juga memiliki 3 bagian yang berkaitan satu sama lain. Adapun 3 bagian yang dimaksud diantaranya mubtada yang jelas sharih atau yang sering kali disebut isim dhohir seperti al-karimu mahbubu, mubtada dhamir munfasil seperti anta mujtahidun, mubtada yang ditakwil menggunakan masdar seperti wa antasumu khairul lakum, adapun takwilannya saumukum khairul lakum. Kemudian fiil dalam bentuk lafaz tasumu, sehingga masdarnya itu saumukum dengan kedudukan rofa sebagai mubtada. Syarat-syarat mubtada. Untuk menyusun suatu kalimat mubtada khobar, tentunya kita juga harus menyesuaikan beberapa kaidah yang penting, terutama pada penulisan mubtada. Adapun kaidah yang dimaksud yaitu setiap mubtada haruslah marfu. Dengan demikian, mubtada merupakan kata atau kalimat yang diterangkan, sehingga mubtada biasanya berada di awal kalimat secara umum. Mubtada haruslah ma'rifah karena digunakan untuk mengawali pembicaraan dengan sesuatu yang ma'ruf, sama-sama sudah diketahui oleh pembicara maupun lawan bicara. Mubtada juga dapat berupa isim dhamir atau kata ganti jika diistilahkan dalam bahasa Indonesia. Adapun jenis mubtada sendiri ada 2 macam menurut sejumlah ahli. Adapun jenis yang dimaksud diantaranya ada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Seperti apakah itu dan bagaimana contohnya? Yang pertama ada mubtada isim dhohir, merupakan mubtada yang lafaznya menunjuk pada musamman atau seseorang yang mempunyai makna tanpa adanya qaid. Penulisannya dapat ditulis secara tunggal, 2 atau jamak. Misalnya Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Muhammadani qaimani, ada 2 Muhammad berdiri. Muhammaduna qaimuna, banyak orang bernama Muhammad berdiri. Yang kedua ada mubtada isim dhamir, merupakan mubtada yang terdiri dari dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah, dan terdapat 12 mubtada isim dhamir, yakni ada ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, nahnu kami atau kita, antuma kalian berdua, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan, huma mereka berdua. Mempelajari mubtada khobar tentu tidak lengkap nih jika kita
juga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan khobar itu sendiri. Secara bahasa, khobar sendiri berarti kabar, berita, atau keterangan. Tidak jarang para ahli hadis membandingkan al-khobar dengan istilah al-hadis. Dengan demikian, para ulama ahli nahwu ilmu tata bahasa Arab mengartikan bahwa khobar adalah lafaz yang sepi dari amil lafzi dan disandarkan kepada mubtada untuk menyempurnakan makna sehingga layak diam di atasnya. Para ahli nahwu juga menyebutkan jika khobar memiliki beberapa hukum wajib yang berkaitan dengan tata cara penulisan, seperti wajib merafa atau memberi harokah domah pada khobar. Hal ini karena penyebab khobar marfu adalah mubtada. Contohnya seperti anta karimun. Khobar pada dasarnya harus nakiroh. Secara bahasa, nakiroh dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum dikenal atau tidak tentu sehingga belum ada makna secara spesifik. Contohnya seperti Muhammadun fadilun. Penulisan khobar harus disesuaikan kepada mubtada, baik dari segi penulisan, kata tunggal maupun jamak. Contohnya al-qalibu mutafawwiqu. Khobar boleh banyak dan beragam, sedangkan mubtada hanya ada satu. Misalnya Ahmadu syairun khatibun. Katibun di mana syairun khatibun katibun merupakan khobar dari Ahmad. Selain itu, ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan khobar dan penulisannya, yaitu khobar bisa dihilangkan, wajib dihilangkan, bahkan boleh dan wajib didahulukan dari mubtada apabila terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalam mubtada khobar sendiri masih terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah khobar mufrad, khobar jumlah, serta khobar siflu jumlah. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama ada khobar mufrad. Khobar mufrad merupakan khobar yang bukan berbentuk atau menyerupai kalimat, melainkan terdiri dari satu kata yang menunjukkan keterangan tunggal, musanna atau jamak. Khobar ini juga harus disesuaikan dengan mubtada dalam petazkiran, juga dalam bentuk tunggal, musanna atau jamak. Contohnya al-qalibatu mu'addabatu, murid yang sopan. Yang kedua ada khobar jumlah. Jenis khobar ini berbentuk kalimat, baik jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Adapun khobar jumlah ismiyah, misalnya al-hadiqatu asjaruha khadra'u, di mana jumlah dari mubtada kedua dan khobarnya menempati posisi rafa atau khobar dari mubtada pertama. Khobar mubtada dari jumlah fi'liyah misalnya seperti al-atfalu yal'abuna fil hadiqati, di mana kata yal'abun merupakan fi'il mudhari marfu karena khobar mubtada berbentuk jumlah fi'liyah. Tentunya khobar jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah harus berhubungan dengan mubtada. Yang ketiga ada khobar siflu jumlah, merupakan khobar yang bukan mufrad namun menyerupai khobar jumlah, terdiri dari jar, wal majrur, dan kata keterangan. Keterangan itu pun ada keterangan tempat, contohnya makan, keterangan makan, hingga keterangan waktu atau keterangan zaman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.